Oke guys, jumpa lagi di channel UPX ID. Nah, di video kali ini sedikit berbeda. Jadi saya akan membalas dan juga membuat video request dari abangnya, dari abang Felix, Fix sorry, abang Fix ya. Terima kasih, kita intro dulu. Oke guys, jumpa lagi di channel UPX ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial sekaligus membalas request dari Bang Fix. Nah, beliau chat via WA di channel UPX ID. Aslinya ada Telegram. Kalau WA itu jarang buka saya karena WA-nya ini hanya untuk modem saya buat backup ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara install Nextcloud yang secure, insya Allah ya. Kalau menurut saya pribadi, kemudian juga dikoneksikan dengan Cloudflare Tunnel ya, seperti itu. Ini request dari Bang Fix. Sebelumnya beliau juga ngechat bagaimana cara buat repo di channel ini ya, yang sama. Nah, kebetulan saya sudah kirim videonya. Ada quick update, mungkin video setelah ini akan saya berikan. Ada beberapa quick update untuk server yang ada di rumah saya, kemudian domain saya juga migrasi dari myid menjadi .com ya, seperti itu. Nah, kita fokus dulu. Nah, beliau itu ngechat ke saya. Nah, sebelumnya itu tanya nih repo atau H5AI HTTP index, teman-teman bisa tonton saja di pojok kanan atas. Nah, beliau juga kemarin ya, ini kemarin aslinya beliau request saya mau tanya lagi tentang install Nextcloud via CasaOS. Untuk video sebelumnya ada, kemudian juga untuk koneksikan dengan Cloudflare yang sebelumnya juga ada, sama tutorialnya tidak jauh berbeda. Namun beliau minta tentang keamanannya yang lebih. Di sini contoh semisal pengamanannya Kak yang lebih detail Kak ya, mulai via install App Store, kemudian mode custom install agar password tidak standaran, masih CasaOS ya, kayak DB-nya itu ada kan CasaOS, kemudian dan lain-lainnya untuk Postgres dan lain-lainnya ya, seperti itu. Kemudian juga lalu bagaimana cara mengonlinekan dengan Cloudflare Tunnel ya, atau tunnel via Cloudflare agar ketika di-onlinekan tidak mudah dihack, baik brute force, DDoS, SQL injection dan lainnya Kak ya. Dan juga sharing SMB yang via install CasaOS Kak ya. Nah, nanti mungkin untuk SMB-nya ini saya akan berikan di video lain ya, atau setelah ini saja, karena kalau langsung jadikan satu di sini videonya cukup panjang ya, nanti akan membosankan ya. Nah, untuk pertama-tama untuk Bang Fix ini ya, seperti biasa abang sudah harus punya namanya CasaOS terinstall di server abang ya. Pastikan kalau untuk CasaOS via production seperti ini spesifikasinya tidak harus tinggi, cuma setidaknya minimal cukuplah untuk penggunaan di tempat abang ya. Contoh saya pakai PC dengan spesifikasi Core i5, Core i3, seminimal-minimalnya kalau bisa Core i3 ya, karena nanti di dalamnya prosesnya cukup banyak. Kemudian juga di sini ada SMB sharing mungkin untuk akses beberapa guru. Kemudian juga pastikan untuk interface atau LAN cardnya tersebut itu sudah gigabit ya, seminimal-minimalnya kalau bisa. Aslinya fast ethernet tidak masalah, namun nanti pada saat sharing file atau berbagi file antar PC dari PC guru semisal ke server itu, biar tidak ada bottleneck ya, seperti itu di interface seperti itu. Kemudian juga seminimal mungkin kalau bisa servernya juga SSD ya, seperti itu, karena terkadang ada yang menghemat budget untuk OS-nya, namun untuk storage-nya itu beliau juga atau teman-teman juga menghemat budget, karena harddisk itu sekarang murah ya, 1 tera itu sekitar 300 sampai 400-an ribu kalau yang refurbish ya, seperti itu. Nah, saya pastikan untuk abang sudah install CasaOS. Nah, kemudian seperti biasa masuk di dashboard CasaOS. Nah, ini untuk Nextcloud pribadi saya, ini sudah ada, sudah saya publik juga ke Cloudflare Tunnel ya, sudah saya publikkan juga. Nah, habis itu kita akan install yang lebih secure. Ada 3 macam, teman-teman bisa masuk saja di App Store, masuk di CasaOS dulu, buka App Store-nya, kemudian di sini ada apps ya. Di apps ini teman-teman jika sedikit silahkan tambah di more terlebih dahulu. Di sini banyak ya. Untuk CasaOS store listnya atau App Store-nya, teman-teman bisa copy saja, kemudian di sini paste ya di more apps ini, kemudian paste di sini, kemudian tinggal klik add. Karena saya sudah, jadi tidak perlu. Ini sudah 771 untuk store app list punya saya ya di CasaOS. Nah, kemudian tahap selanjutnya tinggal teman-teman search saja Nextcloud. Nah, seperti ini ya, sorry next. Nah, di sini ada 4 macam ya.
Ada 4 macam Nextcloud, aslinya ada 5. Cuma yang umum saya gunakan itu mesti dari, kalau tidak Big Bear, kemudian Linux Server ya seperti itu, atau dari TMC Store ya seperti itu. Nah, yang akan kita gunakan untuk yang lebih advance aslinya ada 2, dari Nextcloud ini, kemudian dari Nextcloud with SMB ya. Nah, ini include di dalamnya untuk SMB .php apa gitu seperti itu. Jadi di dalamnya nanti biar tidak error pada saat add storage SMB ya seperti itu. Nah, kita pilih saja. Kalau yang saya ini menggunakan yang biasa dari Linux Server, namun provide-nya itu Big Bear CasaOS. Nah, kita lihat dulu perbedaannya di sini dari Nextcloud yang biasa, namun yang advance. Nah, di sini pada saat teman-teman install seperti ini ada 2, 3, 4, ada 4 stack di dalamnya, yaitu ada cron, ini cron untuk cron job, jadi biar nanti prosesnya itu berjalan di background otomatis ya. Kemudian ada DB atau database-nya, kemudian ada Nextcloud. Nah, kemudian di sini ada Redis Nextcloud-nya ya seperti itu. Ini untuk Redis-nya ya seperti itu. Nah, kita akan gunakan yang SMB saja. Kita masuk di App Store. Saya jelaskan sekaligus perbedaannya. Nextcloud. Nah, seperti ini. Masuk yang Nextcloud with SMB. Nah, seperti ini kita custom install. Pada saat saya membuat tutorial itu mesti menggunakan custom install karena untuk lebih advance ya menunya seperti itu. Nah, di sini teman-teman pertama akan diarahkan ke Big Bear Nextcloud SMB. Ini teman-teman bisa kustomisasi. Untuk namanya kalau bisa jangan diganti ya, karena ini stuck. Jadi nanti dia akan sama semuanya ya seperti ini. Untuk titelnya atau namanya ini biarkan saja, atau mungkin teman-teman ganti silahkan samakan ya. Kalau bisa samakan karena nanti biasanya tidak akan jalan. Kemudian untuk tagnya ini biarkan. Nah, kemudian untuk cronnya ini biarkan, jangan ganti-ganti ke latest ya biar tidak error. Kemudian DB-nya juga biarkan pakai versi 14. Kalau mau pakai yang latest boleh kalau database, namun ada beberapa konfigurasi yang berbeda. Saya baca di Big Bear Tech World. Kemudian juga untuk Big Bear Nextcloud Redis-nya ini biarkan, kalau mau pakai latest boleh, namun nanti ada beberapa konfigurasi yang sedikit saja berbeda ya seperti itu. Nah, kita pertama kita balik dulu di Nextcloud SMB-nya atau Big Bear Nextcloud SMB yang atas. Pastikan portnya ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau bisa saran saya ini biarkan saja 7580. Pastikan di server teman-teman itu kosong, atau di server BankFX ya, BankFX itu kosong. Nah, cara pastikannya kalau saya biasanya Ctrl Shift N dulu, buka private browsing 192.168.88.49. titik 2 78 kalau nggak salah, sebentar, 7580 sorry 7580 ya seperti ini. Pastikan saja. Nah, ini dia, kita cek. Nah, ini kosong ya, kalau tidak bisa diakses seperti ini kosong ya, mohon maaf di rumah saya padam. Nah, jadi setelah ini selesai seperti ini, pastikan ininya kosong. Kemudian di sini ada volume. Nah, volumenya ini nanti untuk volume HTTP-nya ini biarkan saja, nanti dia akan buat directory di data, app data, kemudian HTML. Kemudian di sini ada Nextcloud admin passwordnya. Jadi di sini teman-teman bisa sesuaikan untuk passwordnya ya. Nah, sebelum masuk ke tahap di bawahnya ini di bagian environment, pastikan teman-teman di Nextcloud SMB DB-nya ini ganti. Contoh semisal di sini Postgres DB. Nah, ini Nextcloud. Nah, untuk DB-nya biarkan saja. Nah, kemudian untuk Postgres passwordnya ganti sesuai dengan kebutuhan yang abang ya. Contoh saya semisal admin 12 atau mungkin apa, terserah abang. Kemudian untuk usernya juga samakan. Mau beda juga boleh, tapi pastikan ini diingat. Kemudian juga nanti masuk lagi di Big Bear Nextcloud SMB. Nah, di bawah sini untuk Nextcloud adminnya semisal CasaOS 12, kemudian admin usernya ini 12 juga saya tambah biar setidaknya ada pembeda biar dari defaultnya. Kemudian untuk Postgres DB-nya ini pastikan Nextcloud. Bisa diganti aslinya namun jaga-jaga. Kemudian Postgres host ini jangan diganti ke IP. Kalau teman-teman punya database lain menggunakan Postgres, silahkan arahkan ke IP-nya, contoh semisal berapa, bisa diganti. Kemudian untuk Postgres password ini dan usernya ini ganti ke yang teman-teman ganti barusan. Nah, seperti ini ya,
Jika semisal password dan usernya berbeda silahkan. Kemudian untuk Redis hostnya ini sama ya, seperti ini ya, namanya Big Bear Nextcloud SMB Redis ya, seperti itu. Ini kita biarkan default seperti ini, kemudian nanti bisa teman-teman custom saja. Kita ke bawah terlebih dahulu, kita cek. Nah untuk memory limit ini biarkan full kalau bisa, karena untuk production, jika teman-teman untuk productionnya cukup besar, pastikan untuk resource-nya cukup. Saya biarkan saja default, mau 1 GB boleh, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah seperti ini. Setelah selesai kita cek dulu yang belakang, ini tidak saya ganti-ganti untuk SMB legacy-nya. Kemudian di sini untuk Postgres-nya saya tidak ganti-ganti, hanya saya ganti Postgres password-nya, ini biarkan. Kemudian untuk Redis-nya tidak saya ganti-ganti, hanya untuk updata Redis-nya ini saya tidak ganti-ganti ya, seperti itu, ini biarkan. Kemudian kita masuk di awal lagi seperti ini, tinggal kita klik install ya. Nah pastikan koneksi di rumah teman-teman itu stabil, dan juga atau di tempat kalian itu stabil, dan juga tidak ada DC-DC ya kalau bisa ya. Ini prosesnya cukup lama karena ada 4 setak yang diinstal di dalam SMB tersebut ya, seperti itu. Kita tunggu saja prosesnya, mungkin membutuhkan cukup waktu. Nah, proses instalasinya sudah selesai, kita tunggu saja karena ini cukup memakan waktu ya. Maksudnya memakan waktu, jadi dia akan proses boot up. Ini saja untuk CPU di server saya itu naik signifikan di 25% ya, 23%-an perkiraan. Karena dia masih menjalankan beberapa service yang ada di backgroundnya. Nah, kita lihat saja di sini sudah jalan untuk Big Bear Nextcloud SMB, kemudian untuk cron, kemudian untuk Linux server dan lain-lainnya ini sudah jalan. Nah, setelah ini selesai, pastikan teman-teman klik saja atau refresh dulu. Kita refresh biar nanti ada icon new-nya. Nah, seperti ini baru. Nah, di icon titik 3 ini ada open, ada tips. Nah, di sini tips biasanya ada untuk installation guide seperti ini. Jadi teman-teman bisa buka saja jika ingin baca-baca tentang bagaimana cara install Nextcloud di CasaOS ya, seperti ini untuk installation guide-nya. Kemudian juga setelah itu ada setting, check dan update, uninstall, restart, dan shutdown. Nah, kita buka saja untuk Nextcloud with SMB yang legacy-nya ini. Kita tunggu. Nah, di sini ada tulisan bahwasanya access through untrusted domain ya. Kalau seperti ini teman-teman jangan bingung ya, karena ini kita harus nambahkan untuk IP address untuk aksesnya kita. Nah, seperti ini kita copy terlebih dahulu. Nah, seperti ini IP address. Jika teman-teman pakai Cloudflare nanti akan saya berikan juga. Nah, kemudian masuk di files terlebih dahulu. Kemudian di updata tadi tempat Big Bear CasaOS untuk SMB-nya teman-teman install. Nah, di sini ada Big Bear Nextcloud. Nah, kemudian di sini ada HTML, ada 3 Postgres data, Redis. Nah, kita masuk di HTML. Kemudian kita masuk di config. Nah, kemudian di sini ada namanya config.php ya, seperti ini. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi
untuk aksesnya. Nah, di sini ada Postgres, kemudian ada data-data yang telah kita buat tadi. Nah, masuk di sini. Nah, kemudian teman-teman pastikan cari dengan nama array ini ya, localhost. Nah, localhostnya ini kita tambah saja seperti ini. Kita copy terlebih dahulu, atau teman-teman bisa ketik ulang. Saya copy saja, Ctrl C, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Ctrl V lagi, kemudian kita enter, kita Ctrl V. Nah, kenapa saya buat 3? Karena yang pertama ini untuk akses localhost, kemudian yang kedua via IP address di lokal 192.168.88.49. Portnya tidak usah. Kemudian juga di bawah ini akan saya tambahkan untuk Cloudflare tunnel saya ya. Contoh semisal saya buat yang baru, karena Nextcloud sudah saya gunakan, saya pakai ncc.upxid.com ya, seperti ini. Nah, setelah ini selesai, pastikan ini titik ya, bukan koma, sorry. Nah, kemudian kita save. Nah, ini setelah teman-teman save, kita close lagi, kemudian kita refresh dulu page-nya dan juga Nextcloud-nya kita refresh. Nah, karena ini belum jalan ya, pastikan kita copy lagi. Ini copy, kita buka di private browsing ya, coba. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih error, kita restart dulu untuk Nextcloud-nya, kita restart yang tombol ini, pastikan untuk konfigurasinya sudah benar dan sesuai ya. Kemudian juga kayaknya saya tadi ada salah, maksudnya ada salah, jadi kita buka lagi di app data, kemudian Nextcloud SMB, kemudian di HTML, kemudian pilih di config. Nah, kemudian di sini ada config.php. Nah, ini salah saya karena ini masih 0, saya urutkan 1, kemudian di sini 2. Kenapa tidak jalan ya tadi, mohon maaf ya, kita save dulu. Nah, setelah ini di save, kita close. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka lagi. Nah, nanti dia akan bisa login. Nah, untuk user login teman-teman, ini tadi yang telah teman-teman buat di sini ya, di setting. Nah, seperti ini. Teman-teman usernya tadi kebetulan punya saya KasaOS 12, passwordnya itu KasaOS 12 juga ya. Masukkan. Kemudian passwordnya ini KasaOS 12 ya, seperti ini. Tinggal login saja. Nah, nanti akan tampil untuk dashboardnya seperti ini teman-teman. Jadi mohon maaf barusan bentrok dengan KasaOS dengan Nextcloud yang sebelumnya. Benar, sudah KasaOS 12, passwordnya KasaOS 12. Ini akan tampil untuk tipsnya, kita close saja, biarkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini ada files, teman-teman bisa konfigurasi untuk dashboardnya ini ya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, di sini ada setting untuk profilnya, teman-teman bisa konfigurasi sendiri ya, seperti itu. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita koneksikan dengan Cloudflare tunnel ya. Nah, untuk Cloudflare tunnel nanti akan saya cut videonya terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya masuk dulu untuk Cloudflare tunnelnya. Kebetulan saya pakai OneDash, namanya one-.cloudflare.com. Teman-teman bisa buka Cloudflare tunnel. Nah, untuk tutorial bagaimana cara konfigurasi Cloudflare tunnel bisa ditonton di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa registrasi, ikuti cara dari Google, boleh ya, sama ya semuanya. Kemudian saya continue saja, ini saya login. Nah, ini dia. Nah, ini ada two factor authentication, jadi saya pakai OTP ya untuk login Cloudflare tunnelnya biar lebih secure saja. Nah, di sini saya masukkan kodenya. Nah, setelah masuk seperti ini tampilannya, kemudian teman-teman tinggal klik saja untuk profilnya. Biasanya kalau awal ini bukan nama seperti ini tapi email, kemudian masuk di network, habis itu di tunnel. Nah, pastikan domain teman-teman telah terdaftar di Cloudflare ya, seperti itu. Kemudian masuk di upxid.com ini yang saya gunakan untuk upxid.com. Saya edit. Kemudian habis itu masuk di publish application root. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada bukan beberapa sih, ada 18 untuk domain yang telah saya daftarkan. Saya akan tambahkan tadi yang didaftarkan di Nextcloud config.php dengan nama yaitu tadi ncc. Teman-teman bisa sesuaikan saja mau Nextcloud mau apapun silahkan, karena saya tadi daftarkan ncc juga tidak masalah, teman-teman ganti. Kemudian pilih domain yang akan teman-teman gunakan. Saya gunakan yang upxid.com. Kemudian untuk select di sini ini http ya. Bagaimana cara menentukan untuk http atau https? Teman-teman jika mengunjungi URL-nya pastikan di sini cek. Nah, jika seperti ini berarti http ya. Nah, ini tidak ada https-nya seperti itu. Kemudian masukkan IP address dari KasaOS beserta portnya ya, yang KasaOS untuk akses Nextcloud-nya. Kebetulan punya saya itu 192.168.88.49. Kemudian titik 2 masukkan port 7580 ya. Sorry.
Nah, seperti ini. Setelah selesai, kemudian kita save saja. Nah, setelah ini tersave, nah pastikan teman-teman coba akses saja. Ini saya copy. Nah, seperti ini saya copy link addressnya. Saya copy link address seperti ini. Saya buka via private browsing ya, biar tidak terjadi error login pada saat seperti barusan. Nah, kita masuk di private browsing seperti ini. Kemudian saya paste untuk URL-nya. Dia akan langsung masuk di URL login. Kemudian masukkan username yang telah teman-teman buat tadi. Saya logout dulu ya untuk user lokalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk saja via ncc.upxid.com dengan username tadi kasaos12 seperti ini. Kemudian passwordnya kasaos12 juga. Kita tinggal klik login. Nah, kita tunggu dia masih proses autentikasi. Pastikan teman-teman untuk username dan passwordnya tidak salah dan juga koneksinya ya, seperti itu. Kita tunggu saja. Ini biasa maklum awal karena kebetulan padam ya di rumah teman-teman, mohon maaf ya. Ini sudah benar kasaos12 dengan password kasaos12. Ini kita tunggu. Jika lama seperti ini kita coba refresh saja. Nah, dia akan masuk di dashboardnya seperti ini ya. Mohon maaf di rumah padam ya teman-teman, jadi sedikit slow koneksinya. Nah, nanti dia akan sama dengan konfigurasi kasaos yang telah kita install di lokal untuk aksesnya, kemudian untuk di online-nya ya seperti ini ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja videonya. Saya akan berikan conclusion-nya atau kesimpulannya. Nah, kesimpulannya untuk keamanan teman-teman pastikan di Cloudflare-nya saja untuk keamanannya ya. Untuk Cloudflare-nya pastikan untuk keamanannya itu ada di Cloudflare-nya. Nanti teman-teman tidak perlu khawatir, nanti Cloudflare atau Zero Trust ya dari teman-teman domain yang telah teman-teman daftarkan di Cloudflare, dia akan ada fitur namanya untuk istilahnya keamanannya sendiri. Nah, ini ada beberapa domain yang saya punya. Nah, seperti ini. Kita masuk domain yang telah didaftarkan. Kebetulan domain saya itu upxid.com. Nah, seperti ini. Kemudian saya masuk di bagian SSL. Nah, SSL seperti ini pastikan aktifkan. Ini biarkan full seperti ini. Nanti dia akan memforward traffic dari HTTP ke HTTPS via Cloudflare Tunnel. Semisal Anda akses menggunakan laptop di luar jaringan lokal, kemudian akses dari mana, itu akan diamankan ya, seperti topologi yang seperti ini ya. Jadi via browser diakses via Cloudflare, nanti akan di-secure juga, diamankan ke origin servernya ya, seperti itu. Kemudian di security, pastikan teman-teman juga di sini bisa cek ya untuk analitiknya. Nah, seperti ini. Ini ada bot traffic. Nah, di sini ini biarkan saja default ya, seperti itu. Nanti dia akan muncul bahwasanya ada total requestnya berapa. Jika teman-teman baru, ini mungkin tidak akan ribuan seperti saya ya. Tinggal klik di analytics atau analitik seperti ini. Saya close saja ini. Nah, nanti di sini dia akan memberikan beberapa recent activity atau aktivitas terbaru dari domain yang kita buat ya. Contoh semisal kayak ini ada beberapa server by origin atau serve by origin, kemudian ada serve by Cloudflare dan juga total dari koneksinya ya, seperti ini. Kemudian dari IP address berapa saja yang aksesnya, contoh di sini source-nya itu kebanyakan dari IP public. Nah, kemudian ada IP public dinamik ya, seperti ini. Kemudian juga source device-nya dari desktop, kemudian dari operating systemnya, kemudian dari beberapa cache statusnya, dan juga ada source browsers-nya. Kemudian di bawah ada beberapa report. Contoh untuk aksesnya, ya ini barusan kita akan akses ncc.upx.my.id. Nah, ini source IP address dari Cloudflare-nya, kemudian akan diarahkan ke host kita ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman untuk analitiknya. Jadi pastikan teman-teman telah menyiapkan Cloudflare-nya ini. Untuk daftarnya teman-teman bisa cari saja, atau mungkin ke depannya akan saya berikan tutorial yang lebih lengkap ya, karena daftar Cloudflare Tunnel ini membutuhkan CC atau credit card. Nah, itu bisa kita akali dengan PayPal ya kalau saya sebelumnya. Jadi biar bisa daftar, ini pun layanan yang saya gunakan itu gratis ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih teman-teman yang telah stay di channel ini. Jangan lupa untuk Bang FX, silahkan ikuti tutorialnya. Kemudian untuk SMB-nya akan buatkan di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in next video. Bye bye.